Saya mengucapkan terima kasih ya pada Pak KPAI yang terus memberikan kritik terhadap tindakan-tindakan yang kami lakukan. Karena saya meyakini KPAI lebih mumpuni dari sisi kapasitas, kualitas, dan kapabilitas organisasi serta diri yang ada di dalamnya, karena memang tugasnya melindungi anak-anak di Indonesia. Tindakan-tindakan yang kami lakukan itu lebih didorong oleh rasa kemanusiaan dan tanggung jawab, karena begitu kompleksnya problem anak-anak di Jawa Barat dan orang tua tak memiliki kesanggupan lagi untuk menangani. Sehingga ketika ada kebuntuan, maka saya dan seluruh bupati wali kota itu harus memberikan jalan, meskipun jalan itu darurat. Ketika ada bencana, bisa jadi ada orang yang sakit, bisa jadi yang menanganinya bukan dokter spesialis, tapi hanya seorang mantri biasa atau perawat. Maka perawat itu harus melakukan tindakan, walaupun dia tidak memiliki spesifikasi di bidang itu, karena minimal tindakannya memberikan rasa lega dan mengobati psikologi orang yang mengalami masalah atau rasa sakit atau musibah. Termasuk animo besar atas penerimaan masyarakat. Itu juga menjadi semangat kami untuk gitu ya, memastikan bahwa program ini tentu tidak bertentangan dengan situasi atau perlindungan anak yang kita harapkan. Lalu tadi Mbak Sonya bilang kalau begitu ini berpotensi melanggar hak anak dong, kalau memang sejauh ini belum ada dari pihak-pihak psikolog misalnya ya, atau asesmen yang jelas. Kami mengharapkan tidak terjadi pelanggaran hak anak ini, tetapi potensi mengarah ke situ ada ya. Di antaranya tadi hilangnya referensi asesmen yang jelas. Karena kalau kita lihat dari hasil-hasil atau peruntukannya bagi siapa gitu ya anak-anak ini, tapi yang hadir siapa? Bahkan ada prosentase anak 6,7% itu mengatakan tidak tahu saya kenapa ada di sini. Artinya kan ada bentuk-bentuk lain yang harus kita lebih implementasikan secara optimal. Mereka apakah disamakan, disatukan satu tempat anak yang mungkin pernah tawuran dengan yang kenakalan atau jenis perilaku khususnya adalah bolos sekolah. Nah, ini tentu dua hal yang berbeda. Hasil asesmennya seperti apa? Pelatihannya kok bisa sama? Nah, ini tentu hal-hal yang ingin kami terus lakukan, koordinasi ya, lalu bentuk-bentuk penyempurnaan seperti apa, dan menghindari ya adanya situasi yang berpotensi melanggar hak anak. Gini aja, saya ke KPAI satu aja, kan melindungi anak-anak tugas KPAI. Karena melindungi anak-anak tugas KPAI, maka KPAI ambil peran. Gitu. Kalau hanya berkomentar, memberikan rekomendasi, ya apa maknanya? Ambil peran. Sok KPAI mengambil berapa ratus anak-anak di Jawa Barat yang bermasalah, ambil oleh KPAI kemudian bina. Dengar tuh KPAI, jangan komentar aja, suruh ambil anak. Itu saya bekerja demi rakyat, bukan demi siapapun. Dan ingat loh sama KPAI bahwa hari ini di Jawa Barat apa gubernur pusingnya? Pelecehan anak di bawah umur itu masih baik dilakukan oleh ayah tirinya, pamannya, kakeknya, bahkan oknum guru ngaji. Dicek. Dan saya sampaikan ke KPAI, saya setiap hari berkoordinasi dengan para Kapolres, melakukan langkah-langkah percepatan tindakan. Saya berkoordinasi dengan Kapolda setiap hari. Dan saya sampaikan ke KPAI, tiap hari di rumah saya itu penuh orang tua yang nginep karena minta pelindungan terhadap pelecehan seksual, pencabulan terhadap anak. Mereka bingung menghadapi orang yang melakukan pencabulannya. Mereka bingung bolak-balik biaya pemeriksaan. Ini problem gitu. Jadi mari kita ambil peran. Jangan sampai setiap orang mengambil tindakan rame-rame digebuk. Kalau mentalnya kayak saya nggak ada masalah. Tapi kalau mentalnya lemah, orang tidak akan di Indonesia ini tidak akan ada yang mau ngurusin orang lain karena takut disalahkan. Ini semuanya adalah demi kebaikan. Karena giliran
Ini baru namanya pemimpin. No wacana-wacana, no gimmick-gimmick. Awalnya juga gua kira ya elah paling ini cuma gimmick doang. Ternyata beneran dong. Anak-anak yang tawuran nih beneran dimasukin ke barak TNI. Anjir, inilah namanya kerja nyata. Nggak pakai babi bu langsung aksi. Tapi kok bisa-bisanya ada yang bilang gubernur konten. Gue yakin masih banyak banget di antara kalian yang berpikiran kalau bikin konten, bikin video itu pandangannya ke arah negatif. Bikin konten kayak orang nggak ada kerjaan, nggak ada gunanya. Kalau kalian masih berpikiran kayak gitu, fix lu tinggal di goa aja bos. Orang-orang kayak gini adalah orang-orang yang ketinggalan teknologi, orang-orang yang nggak melek teknologi alias ketinggalan zaman. Lihat tuh Kang Deddy Mulyadi, dia sangat-sangat pintar untuk memanfaatkan sosial medianya dia. Yang tadinya anggaran iklan itu 50 miliar, sekarang cuma jadi 3 miliar doang bos. Besar nggak impactnya? Besar kan? Makanya ini buat para pemimpin, seluruh pemimpin yang ada di Indonesia. Kalian harus dan wajib banget niruin tuh si Kang Deddy Mulyadi. Gue yakin banget kalau seluruh pemimpin di Indonesia ini kayak Kang Deddy Mulyadi, Indonesia pasti maju bos. Oh, jadi Bu Retno ini dulu waktu jadi kepala sekolah pernah dipecat, Bu? Iya, pernah dipecat karena indisipliner. Makanya kritik selalu Sekarang dia. sok-sok peduli sama nasibnya anak-anak itu, sok-sok peduli sama mental mereka. Padahal Ibu waktu jadi kepala sekolah nggak peduli sama anak-anak didik Ibu. Lebih memilih untuk meninggalkan mereka di saat ujian nasional tahun 2015. Makanya Ibu dipecat dari kepala sekolah SMA Negeri 3 Jakarta. Oh, begitu. KPAI ungkap ada anak yang tak betah hingga ingin keluar dari barak militer ala Deddy Mulyadi. Untuk KPAI eta mah henteu kudu diungkap atuh Bu, da geus bakal pasti moal betah. Bayangkeun budak anu tadina ulin-ulinan, memotoran, main HP, pentingna begadang, isukna kaberangan, terus ayeuna dibere pelajaran setiap jam, setiap menit, nah teh dimanfaatkeun ku eta barak militer teh. Jadi nanaonan Ibu ngungkap kos gitu. Tolonglah Bu bersinergi jeung KDM teh Bu. Henteu kudu ngungkap-ngungkap kos gitu mah. Coba dukung. Coba Ibu teh tanya hal positif apa sih yang sudah dapat di sini? Pasti budak oke nggak jawab berarti hal-hal yang positif. Ai ditanya na betah teu mah pasti teu betah tuh Bu, karek ge barapoe. Terus we jauh dari kebiasaan anu tadina menikmati masa ulin, ayeuna mah kan Bu dibere pelajaran anu manfaat. Kitu tah Bu untuk KPAI. Pokoknya mah untuk KPAI mah kesel uing mah. Bisa nggak kali ini KPAI diem dulu aja? Udah diem dulu aja, duduk keanteng gitu. Gue tuh shock gitu ya. Selama ini gue kira udah nggak ada. Terus tahu-tahu nongol-nongol protes. Udah kata gue biarin Kang Deddy Mulyadi kerja dulu. Udah kalian diem dulu aja. Gue rada kaget juga. Tiba-tiba mereka bilang sedih banget karena mereka merasa anak-anak terdiskriminasi. Kata gue kemana aja selama ini? Udah diem lo aja ya. Diem kata gue deh. Itulah pesan Pak Deddy Mulyadi untuk KPAI. Jangan cuma komentar aja. Ambillah beberapa anak untuk diasuh, untuk dididik. Kalau semua orang komentar aja bisa. Dan katanya KPAI menemukan bahwa anak terancam tidak naik kelas apa gimana kalau nggak nurutin itu. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya.